Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Padma Mitra Chandra dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Hari ini kami akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. Baiklah para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Kita akan memulai puja bakti pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Wihara Ekayana Serpong. Bersama belajar berlatih serta berbagi kepada sesama, membina diri kita penuh kesadaran, ciptakan harmonisme, bukalah hati menolong sesama, dengan cinta kasih kita lakukan, hidupkan generasi, bangkitkan dirimu untuk nusa dan bangsa. Ekayana, wadah kita bersatu dan bersaudara. Ekayana, tempat kita belajar mengerti, berkarya dan berbakti. Tempat mengabdi, cerdaskan diri, raih cita-cita. Jangan lupa berbuat kebajikan. Ekayana Serpong, wadah kita, masa depan yang cerah. Mari bersama belajar berlatih serta berbagi kepada sesama, membina diri kita penuh kesadaran, ciptakan harmonisme, bukalah hati menolong sesama, dengan cinta kasih kita lakukan, hidupkan generasi, bangkitkan dirimu untuk nusa dan bangsa. Ekayana, wadah kita bersatu dan bersaudara. Ekayana, tempat kita belajar mengerti, berkarya dan berbakti. Tempat mengabdi, cerdaskan diri, raih cita-cita. Jangan lupa berbuat kebajikan. Ekayana Serpong, wadah kita, masa depan yang cerah. Ekayana Serpong Jaya. Para umat tetap bersikap anjali dan berdiri. Kita akan memulai dengan Gata Pendupaan. Pendupaan
kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali, bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagavanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga.
Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami, Hadinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami, Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami, Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami, Surameraya Majapahamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Baiklah, para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras saling berhadapan dan bersikap anjali. Kita akan menyambut kehadiran anggota Sangga.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Senang sekali hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, Wihara Ekayana Serpong merasa sangat istimewa. Karena di tengah-tengah kita sudah hadir seorang bestie dari Habib Jafar, seorang selebgram yang diundang kemana-mana dan juga memberikan dhamma desana baik di wihara-wihara, baik di YouTube maupun di katanya sampai ke pesantren Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan tanya lebih lanjut mengenai bagaimana Bante bisa mengaplikasikan dhamma in modern life. Saya akan izin duduk dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bante. Kalau kita berbicara mengenai dhamma in modern life, salah satu quotes yang Bante sering gembar-gemborkan adalah manusia tidak cukup untuk hidup berkembang biak saja, tapi juga perlu untuk berkembang baik. Nah, Bante ini mungkin bisa dijelaskan Bante bagaimana relevansinya dalam kehidupan saat ini Bante. Oke. Ya, suaranya agak susah ya. Biasa memang rakyat kecil suaranya sering dibungkam. Baik, sebelumnya para sahabat-sahabat terkasih, terimalah salam Dharma, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Bohong. Ketika Bante tanya nanti apa kabar, jawabnya boleh biasa saja ya. Apa kabar? Biasa saja. Jadi sahabat-sahabat terkasih, kenapa biasa saja? Biasa sering ditanya apa kabar? Oh baik. Apa kabar? Sehat dan lain sebagainya. Kita sering berbohong dengan kenyataan bahwa sebenarnya setiap hari kadangkala kita ada baik atau tidak. Di situ kita sering tidak menerima kenyataan, bahkan membohongi diri kita sendiri. Sedangkan di dalam Buddhis sudah diajarkan baik buruk ya semua hal yang wajar, semua pun akan berlalu. Jadi jujur saja Bapak Ibu, ketika ditanya apa kabar, oh nggak baik, utang saya belum kubayar gitu. Nggak baik juga, saya belum sarapan atau lain sebagainya. Ya apa adanya saja. Baik, lanjut apa pertanyaannya? Mengenai quotes Bante yang Bante sering sampaikan, tidak cukup untuk berkembang biak saja, tapi juga perlu berkembang baik. Itu maksudnya seperti apa? Mengapa sangat relevan di zaman sekarang, Bante? Baik, mengenai kata-kata itu, jadi kita terlahir sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi ada yang lebih mulia yaitu berkembang baik. Dijelaskan di dalam Buddhis bahwa kelahiran sebagai manusia itu sangat sulit sekali, dan sangat beruntung kita bisa dilahirkan sebagai manusia. Dan yang membedakan kita makhluk manusia dengan makhluk-makhluk lain yang dimensinya sama dengan kita, mungkin peliharaan Bapak Ibu, mungkin makhluk-makhluk lain di sekitar kita, adalah bagaimana berkembang secara batin, berkembang secara baik. Bukan hanya berkembang banyak, tetapi berkembang baik juga. Kebanyakan kita sebagai makhluk hidup, kita berperang, kita kompetisi dan lain sebagainya untuk memperbanyak sesuatu. Salah satunya materi, kemudian keturunan, kemudian pengikut dan lain sebagainya. Kita sering lupa bahwa diri kita juga perlu berkembang baik juga. Seorang bodhisattva Santidewa pernah berkata, jangan hanya demi kepentingan orang lain, kita mengabaikan kepentingan kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kadang-kala Bapak Ibu, ketika anak muda ditanya kapan nikah, wah berarti kalau saya nggak nikah, saya nggak normal. Nanti setelah nikah ditanya, sudah punya anak belum? Ketika itu udah punya anak ditanya, sudah nambah belum?
Jadi kita mengikuti standar yang ada di masyarakat yang sebenarnya tidak selalu harus kita ikuti. Dan yang perlu kita kembangkan, kita ikuti adalah perkembangan diri kita. Tapi kita jarang sekali upgrade. Yang paling mendasar Bapak Ibu, kita sering membandingkan atau memberikan standar kehidupan kita, keberhasilan kita itu kalau lebih baik dari orang lain. Bahkan Bapak Ibu kalau punya anak, dapat nilai bagus harus lebih bagus dari nilai anak tetangga. Bahkan Bapak Ibu kalau lebih kaya harus lebih kaya dari tetangga. Padahal kalau ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah yang namanya berhenti. Nggak pernah yang namanya puas. Selalu ada kurangnya. Maka bagaimana yang harus kita latih adalah setiap saat, setiap hari, kita harus berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya itu adalah keberhasilan kita. Tetapi kita hanya berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, kita nggak akan pernah berhasil. Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri. Maka dari quote itu tadi, kita sebagai manusia terus berusaha untuk berkembang baik karena tidak cukup berkembang biak. Ya, karena ajaran Buddha tidak untuk memperbanyak makhluk hidup. Tetapi bagaimana ketika ada makhluk hidup harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan, berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Maka dari itu, sahabat-sahabat terkasih, terkhusus anak-anak muda, ada di sini yang masih jomblo? Angkat tangan. Di lantai 5 banyak Bante. Ada ya? Justru Anda harus angkat tangan karena di sini akan mendapatkan. Jadi lawannya kan nggak tahu mana yang jomblo ya kan itu. Ada kan? Yang masih jomblo ada? Ada. Saya juga masih jomblo Bante. Masih. Ya nggak apa-apa. Kalau bedanya jomblo sama Bante itu beda-beda tipis lah. Kalau saya karena nasib, kalau Bante karena pilihan ya. Ya, kalau jomblo itu nasib. Kalau jadi Bante itu pilihan. Tapi kalau kamu jomblonya terlalu panjang, ya jadi Bante aja. Nah, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Oke, baik, menarik sekali ya Bapak Ibu mengenai tadi Bante sharing bahwa tidak perlu berkompetisi dengan orang lain, tapi berkompetisilah dengan diri kita pada masa yang lalu. Nah Bapak Ibu, tadi kita kalau dengar banyak Bante berbicara, banyak quotes-quotes menarik ya. Bapak Ibu juga boleh sambil rekam, boleh nanti juga diupload ke IG Story, ke TikTok, siapa tahu bisa FYP ya Bapak Ibu, lumayan viral di mana-mana kan. Jadi silakan Bapak Ibu boleh direkam, boleh foto, dan jangan lupa mention @Ekayana Serpong. Mention @Ekayana Serpong karena nanti dengar-dengar ada sesuatu yang menarik menanti Bapak Ibu yang postingannya paling menarik dan paling banyak likes-nya ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti langsung di-upload dan mention @Ekayana Serpong. Baik Bante, lalu kalau kita ngobrol soal sesuatu yang saat ini viral juga mengenai kuti keliling nih Bante. Karena kan biasanya kalau kita lihat ada perpustakaan keliling, ada puskesmas keliling, sekarang ada kuti keliling. Ini gimana maksudnya Bante? Ya, ini pertanyaan ke saya ya. Ya ada namanya Kuti Camper Fun, baru program baru saya selain program login, karena nanti sebulan lagi bulan puasa saya juga ada konten login lagi, karena yang perlu Dharma bukan hanya umat Buddha, tetapi umat yang lain juga. Siapa tahu login juga. Jadi sekarang udah berapa banyak Bante yang login? Itu rahasia perusahaan. Oke, baik. Ya, jadi Kuti Camper Fun atau Camper Fun berjalan, jadi itu bermula dari ketika saya ke beberapa wihara di daerah-daerah, terkhususnya mungkin wihara-wihara yang bukan di kota, yang jarang dikunjungi para Bante atau para romonya. Ketika mereka mau ngundang Bante itu minder. Salah satunya ya para bhikkhu sangha butuh transportasi dan mereka harus menjemput. Nah, menjemput ke wiharanya, dan tidak semua wihara juga ada kuti atau tempat tinggal untuk para Bante. Maka ketika ada umat tanya saya, Bante mau bangun wihara di mana, mau bangun wihara yang model apa,
nanti kita bisa kondisikan. Saya bilang kalau untuk wihara rasanya di Indonesia sudah cukup. Sekarang umat tidak perlu wihara. Yang perlu itu sekarang banyakkan wihara perlu umat. Sekarang kalau di Indonesia kalau lihat bangunan wihara itu sangat banyak sekali, maka saya inisiatif punya kuti campervan atau kuti berjalan agar bisa ke wihara-wihara daerah tanpa mereka harus menyediakan tempat tidur, karena saya tidur di dalam campervan, di dalam kuti. Nah, nanti ada drivernya, itu di lantai 2 khusus untuk driver, saya di lantai 1. Nah, itu kuti campervan. Tunggu kedatangannya di Jakarta bulan depan dan nanti ada di konten login. Wah, oke. Jadi luar biasa sekali. Jadi pastikan sudah follow ya Bapak Ibu supaya nggak ketinggalan kontennya. Baik, Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi saya masuk bersama Bante bawa banyak buku. Nah, buku-buku tersebut adalah hadiah bagi Bapak Ibu yang nanti akan terlibat dalam sesi Q&A. Jadi nanti akan dibuka sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan diajukan, dan bagi Bapak Ibu yang bertanya akan mendapatkan buku spesial, buku terbaru terbitan dan ditulis langsung oleh Bante yang berjudul apa Bante? Mohon maaf. Judulnya Askara Karsa. Askara Aksa. Itu bahasa apa itu Bante? Yang pasti bukan bahasa basi sih itu. Askara Karsa itu bahasa Pali juga, Pali Sangsekerta, yaitu untuk artinya. Nah, nanti tanya yang dapat buku karena saya tulis di kata pengantar. Oke, rahasia ya Bante. Baik, kalau begitu langsung saja saya akan buka sesi pertama untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada? Silakan diacungkan tangan. Baik, dari Bapak berbaju putih terlebih dahulu, mungkin panitia bisa tolong bantu. Silakan Pak, diperkenalkan diri dan juga pertanyaannya Pak. Terima kasih panitia, terima kasih Bante. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Saya tertarik tadi dengan statement Bante bahwa wihara di Indonesia sudah cukup Bante. Cuma saya ada satu pemikiran yang mungkin ini agak keliru, mohon penjelasan dari Bante. Wihara adalah tempat di mana umat berkumpul. Umat saling, orang ke wihara nih karena kan mereka rata-rata bingung hidup ini. Mau mencari tujuan hidup, mau menenangkan batin. Nah, jadi wihara, tempat orang menenangkan batin, tempat mereka berkumpul dan bersilaturahmi, Bante, wihara ya, agar sama-sama bisa mencapai penerangan sempurna. Kita ambil tingkat yang paling tinggi. Tadi Bante mengatakan wihara sudah cukup. Bante membuat satu program yang namanya kuti berjalan. Nanti kalau Bante berjalan tempat lain di sini kan nggak ada lagi wiharanya Bante. Apa saya salah? Kalau di Indonesia kita buat wihara sebanyak-banyaknya, baik itu besar maupun kecil bentuknya, sehingga di situ ada lingkungan-lingkungan di mana umat-umat Buddha bisa untuk melakukan kebaktian, bisa berkumpul, bisa saling mensupport Bante agar supaya mereka bisa sama-sama untuk mencapai penerangan sempurna. Demikian Bante, terima kasih. Oke, terima kasih Romo, nanti dicatat ya. Karena penanya pertama bukan hanya dapat buku, bisa tiket surga. Baik, bukankah kita lebih bagus membangun banyak-banyak wihara supaya umat bisa berkumpul? Pertanyaan sekarang, umatnya siapa? Itu yang pertama. Kedua, ketika umat-umat Buddha itu sudah di wihara masing-masing, karena pembangunan wihara pada dasarnya adalah ketika umat perlu tempat beribadah, tempat berlatih, tempat berkumpul untuk belajar dharma. Namun wihara bukan terbangun atas dasar pasukan sakit hati atau membentuk wihara umat dari wihara sebelumnya, kemudian nanti ngajak umat sebelumnya juga. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pelajari adalah ketika ada permasalahan, ketika kita di wihara, yang diselesaikan masalahnya, bukan penyelesaian wihara baru.
Karena semakin lama, semakin banyak wihara, saya lihat umatnya itu-itu saja. Kecuali, ingat, kecuali di daerah atau di tempat yang memang ada umat Buddha, belum ada wihara. Itu kita harus support, kita harus benar-benar dukung, dan memang itu dibutuhkan dan perlu. Jadi seni menjadi bijaksana itu tahu mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Butik Kamperven bagi saya bukan meninggalkan wihara, tetapi justru malah hadir di wihara-wihara yang nggak punya kuti, yang sudah ada umatnya, yang perlu dibina, yang perlu diperhatikan. Karena Bapak Ibu, mungkin di kota, wihara-wihara di kota, umat di kota, saya tadi sempat ngobrol sama Suhu, sama Romo juga di sini. Kalau di kota bisa satu wihara sebulan 2 kali Bante ngisi yang ceramah, ada Romo Panditanya. Kalau di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, boro-boro sebulan 2 kali. Biasa kita setahun, 2 tahun, 3 kali tahun, belum tentu sekali. Kadang pun setahun sekali, itu pun disuruh kumpul di Candi Borobudur. Itu salah satunya. Kita perlu bangun wihara sebanyak-banyaknya di tempat umat Buddha perlu wihara. Itu salah satunya. Kecuali memang di lokasi, di tempat yang belum ada wihara. Itu perlu. Karena memang mereka perlu tempat ibadah. Bukan tempat ibadah perlu umat. Nah, itu. Permasalahan terjadi di masing-masing agama adalah bukan kurangnya tempat ibadah, tetapi kurangnya umat. Nah, masalah kita, kalau kita nggak berhasil ngajak umat wihara ke masuk ke umat Buddha lagi, nah, kita di Buddhis kan nggak berani ngajak umat lain masuk ke kita. Nah, itu bahasa-bahasa kita biasanya seperti itu. Jadi bagus Pak kalau memang punya pemikiran bangun wihara sebanyak mungkin di tempat umat Buddha yang perlu wihara. Ngajak orang-orang kota yang dalam tanda kutip mampu dalam hal materi untuk membantu ke daerah-daerah yang memang perlu. Mulai pandemi, masa pandemi yang wihara pada tutup dan lain sebagainya, justru saya sendiri, saya salah satu yang bandel, justru malah keliling ke daerah-daerah kemana-mana, karena umat perlu bimbingan atau perlu bahkan sekedar curhat, karena mental yang kena tapi nggak bisa ke wihara karena wihara harus ditutup. Itu justru kita harus keliling-keliling. 2020-2021 itu saya keliling hampir full seluruh Indonesia Timur, itu di Makassar, Papua, dan Manado. Seluruh Indonesia Timur wihara kita itu banyak. Papua setiap kota ada, bantenya hanya 4 orang. Dan kalau keliling di sana, dari satu wihara ke wihara lain harus naik pesawat karena nggak bisa jalur darat. Nah, mungkin di daerah sana perlu pembangunan wihara di beberapa daerah karena ada umatnya. Nah, mungkin itu pendapat dari saya, dan mungkin Bapak Ibu yang berada di kota ketika ada wihara-wihara di daerah yang perlu secara materi bantuan ataupun secara pembabaran dhamma, disitulah kesempatan kita untuk benar-benar membantu, kesempatan kita untuk melakukan kebajikan di situ. Itu Pak. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Tadi selamat atas nama Pak siapa? Sorry Pak. Pak Surya Budiman. Selamat Bapak mendapatkan buku Askara Karsa dari Bante. Mungkin kami undang untuk maju Pak. Kami persilakan. Bapak Surya. Yuk sama-sama. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, udah. Ya. Oke, lanjut pertanyaan. Oke, baik, Bapak Ibu silakan. Oke, Ibu di belakang, langsung cepat sekali. Silakan Ibu di belakang. Ini mau bertanya atau mau dapat bukunya? Bante, Ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau nanya, sebenarnya
nanya karena bingung sih. Karena tadi di statementnya kan Bante bilang yang masalah untuk yang kita tuh harus nggak berkembang biak aja, tapi berkembang baik juga. Dan tadi ada kata kunci kan, di mana kita itu harus menambah kualitas diri kita, kayak gitu. Nah, ini nggak tahu ya relate atau enggak, mungkin sama yang couple nih, mungkin yang pasangan muda yang udah punya anak. Tapi di satu sisi pasangan itu sama-sama udah kerja nih, dimana karirnya mungkin melejit, kayak gitu. Tapi anak itu juga penting dong, kayak gitu. Terus kayak gimana ya, mikir dong pasti kayak gimana lah caranya tetap mau punya kualitas yang bagus di dalam diri, tapi anaknya juga nggak boleh dilupakan dong, kualitas anak juga penting dong, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kita harus kayak gimana? Oke, baik. Thank you Bante. Baik, terima kasih. Ini tentang curhatan orang tua. Baik, yang pertama, untuk menjadi manusia yang berkualitas, terkhusus sebagai umat Buddha dan yang sudah berumah tangga, Sang Buddha di situ sudah memberi satu hal yang diajarkan yang sangat relevan untuk rumah tangga di dalam Sigalowada Sutta. Apa sih kewajiban orang tua ke anak, anak ke orang tua, guru ke murid, murid ke guru? Itu adalah salah satu kita membangun kualitas diri kita. Sebagai seorang ibu, bagaimana memikirkan anak? Ya harus bekerja. Jadi bekerja, berkarir, sukses. Itu adalah salah satu kewajiban orang tua berumah tangga. Dan di situ ketika menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, itulah kualitas diri seorang umat Buddha rumah tangga. Justru kalau meninggalkan, mengabaikan, berarti nggak bertanggung jawab. Berarti bukan kualitas hidup yang kembangkan. Ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Maka kalau kita di dalam agama Buddha diajarkan tentang kasih sayang. Para perumah tangga kita harus praktek kasih sayang. Kasih dulu baru disayang. Ya kan ibu-ibu? Kasih uang belanja yang banyak pasti disayang nanti. Maksudnya di sini adalah membangun kualitas diri sebagai seorang perumah tangga adalah menjalankan kewajiban sebagai perumah tangga. Sebagai suami punya kewajiban sebagai suami ke istri, ke anak. Sebagai istri kewajibannya ke suami, ke anak juga. Ketika itu benar-benar dijalankan, disitulah kualitas diri seseorang. Bukan hanya tentang spiritual saja, itu juga spiritual. Jadi Bapak Ibu, sering permasalahan kita membedakan antara ajaran Buddha dan kehidupan perumah tangga. Padahal yang perlu kita ingat adalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan hanya untuk para biku, para pertapa. Ada kepada yasa, tapusa, dan balika. Itu semua untuk perumah tangga. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah mana praktek Dhamma yang untuk para pabajita atau para biku dan untuk perumah tangga. Misalnya untuk pabajita, ya kita di wihara, meditasi, belajar Dhamma, meditasi, belajar Dhamma, kasih wawasan ke umat. Itu adalah kewajiban pabajita. Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga mau menjalani kewajiban seperti itu, ya Bapak kalau sebagai bapak-bapak ya ditukar tambah aja jadinya. Kan kewajibannya ditinggalkan. Maksudnya gini, praktek perumah tangga sama praktek pabajita itu berbeda. Mana yang praktek perumah tangga yang membawa keharmonisan, yang membawa kesuksesan secara spiritual dan material, yang terpenting adalah sesuai Buddha Dhamma. Ingat, umat Buddha boleh sukses. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi sukses secara materi sesuai dengan Buddha Dhamma. Yang terpenting cara dan cara pemakaiannya, cara mendapatkan dan cara pemakaiannya sesuai Buddha Dhamma untuk
keluarga. Sah-sah saja. Bahkan di dalam Buddhis itu ada kok bagaimana cara sukses bahagia sesuai Buddha Dhamma. Nah, ada di situ suta-sutanya ada menjelaskan bagaimana marketing bisnis sesuai Buddha Dhamma, ada. Manajemen keuangan sesuai Buddha Dhamma, ada. Kalau sering kita dengarkan 10%. Nah, itu kan punya tetangga, persepuluhan. Di dalam Buddhis ada Bapak Ibu. Di dalam Samyutta Nikaya ada mengelola kekayaan kita 50%, 25, 25. 25% itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk belanja, untuk kebutuhan sehari-hari. 25% itu untuk bisnis. Yang 50% disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga. Dan ingat, untuk berbuat baik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, ambilkan dari 50%. Dan untuk orang tua, Bapak Ibu, walaupun kita sudah berkeluarga, oh Bapak Ibu ya, saya enggak, tetapi punya kewajiban menyokong atau memberi materi kepada orang tua, walaupun sudah berkeluarga. Maka di dalam keluarga harmonis itu salah satunya adalah memiliki sama jaga, memiliki kebajikan yang sama dan sama panya, memiliki kebijaksanaan yang sama. Jadi kalau suami istri misalnya suaminya mau kasih uang ke orang tuanya melalui sepengetahuan istrinya, sah-sah saja. Begitu juga istrinya. Nah, itu ada diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi tadi sebagai seorang rumah tangga, menjalankan kehidupan sebagai rumah tangga sesuai dengan porsinya dan kewajibannya, itu juga meningkatkan kualitas dirinya. Nah, hak dan kewajibannya ada. Yang terpenting adalah melihat apa sih yang sudah saya lakukan dan belum saya lakukan untuk istri dan anak. Begitu juga dengan istri, apa yang sudah dan belum saya lakukan. Masalahnya Bapak Ibu kan seringnya bukan begitu, tapi seringnya gini, emang apa yang sudah kamu berikan kepada saya? Ya kan? Bapak Ibu ngaku, kita sering menuntut suami atau istri atau anak, apa yang sudah dan belum kamu berikan. Maka keduanya saling menuntut saja, nggak melakukan. Tapi coba mulai lihat ke dalam diri, apa sih yang sudah dan belum saya lakukan. Nah, kalau pasangan dua-duanya berpikir, apa ya yang sudah saya lakukan dan yang belum saya lakukan, ketika melakukan apa yang belum dilakukan, maka keduanya akan saling mendapatkan, bukan saling menuntut. Katanya pas komitmen awal saling melengkapi, tapi pas sudah resmi kok saling menuntut. Nah, di situ itu yang perlu kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, menjadi seorang rumah tangga pun meningkatkan kualitas diri bahkan hingga mencapai kesucian. Bapak Ibu kan sering ketika meminta permohonan tisarana Pancasila, para Bante di situ bilang terakhir, Silena Suganti Nyanti, Silena Buga Sampada, Silena Nibuding Nyanti, Tasma Silang Wisodaya. Dengan menjalankan 5 sila, seorang rumah tangga juga bisa terlahir di alam bahagia hingga merealisasi pembebasan. Gitu. Jadi jangan hanya melihat secara realnya kisah Sang Buddha, kisah Pangeran Siddhartha. Oh, Pangeran Siddhartha kan meninggalkan keluarga, meninggalkan istana untuk mencapai kesucian. Ya, Sang Buddha, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, semua tercukupi. Ya kadang kita umat Buddha kan meninggalkan keluarga, meninggalkan istana bukan karena tercukupi, karena nggak bisa nyukupi kan. Gitu. Maka banyak orang yang negatif kepada para sangha selalu tanya, Bante, dulu Bante jadi Bante pernah putus cinta atau kenapa gitu, atau punya masalah gitu. Karena sebagian orang berpikir pelarian dari masalah. Mungkin itu bisa dimengerti ya Bu. Oke, bukunya nanti boleh. Oke, baik. Nanti di akhir sesi ya Bu, kita akan berikan bukunya. Baik Bapak Ibu, silakan pertanyaan berikutnya. Baik di Bapak di belakang sana saya lihat lebih duluan. Oke, baik. Yang di belakang sana boleh, yang di atas juga boleh. Oke, nanti kita lihat di atas ya Bapak Ibu.
Halo, selamat siang. Ya. Bante, saya Johannes. Yang mau saya tanyakan gini Bante, ada contoh kasus dalam keluarga, nah ini keluarga besar, ini kebetulan kita yang umat Buddha sendiri, yang lain umatnya agama tetangga lah. Nah jadi kasusnya ini kebetulan nenek. Nah nenek kita itu kan ibaratnya ada kebutuhan lah, karena udah tua. Nah kebutuhannya khusus untuk seperti ibaratnya popok segala macam lah ya, obat. Nah kita diskusi gimana caranya untuk biar kebutuhan ini terpenuhin. Nah kalau dalam agama, mohon maaf, dalam agama sebelah dia bilang lebih baik kasih ke Tuhan, ada perpuluhan tadi, dibanding kasih ke si nenek ini langsung. Nah kalau dalam Buddha itu apakah perpuluhan itu seperti itu ada? Karena bagi mereka itu agama sebelah, dia mementingkan ketuhanannya dulu, nanti Tuhan kasih berkat ke nenek, ke orang tua itu. Nah kalau Buddha ini kan hukumnya itu gimana ya, karma ya, maksudnya sebab akibat. Nah pertanyaan saya, apa pandangan Buddha itu gimana gitu Bante? Terima kasih. Nenekmu itu. Oke, ya, saya paham. Bahkan di Buddhis sendiri sebenarnya ada bahasa-bahasa itu udah suta itu yang kadang disalahpahami. Kadang ada yang bilang, oh berdana kepada sangha itu kebajikannya yang paling tinggi. Maka saya ingat salah satu kalimat dari seorang biku, yaitu Achan Man, salah satu kakek guru saya di Thailand. Beliau pernah bilang, karena di Thailand dulu kan sampai sekarang lah, kalau ke sangha, ke biku itu kan benar-benar masih sangat menghormati. Bahkan kalau ketemu biku kan istilahnya namaskara, bahkan berdana dan lain sebagainya, karena mereka yakin dan memang ada di kitab suci bahwa berdana kepada sangha itu kebajikannya tinggi. Cuman Achan Lumpodun waktu itu pernah bilang, sebelum kamu kasih makan para biku di wihara, tengok dulu ibumu atau ayahmu di rumah sudah makan atau belum. Ibaratkan kita kalau di Buddhis, saya nggak memakai nama Tuhan tapi memakai nama wihara atau sangha. Kadang-kala karena kebajikannya yang tinggi. Bahkan ada ajaran atau sutta memang tertulis bahwa menanam kebajikan di ladang yang subur itu luar biasa kan itu. Lah kalau kita hanya cari ladang yang subur, bagaimana ladang-ladang yang gersang lainnya? Justru kita harus mengolah, memupuk ladang-ladang yang belum subur supaya subur. Maksudnya begini, jadi berbuat baik yang paling baik adalah di mana dan kapan orang itu benar-benar sedang membutuhkan. Paham ya di sini ya? Yang sedang membutuhkan, gitu loh. Misalnya kalau kita mau pergi keluar diri kita, keluar dari rumah kita, di Buddhis itu dibilang pertama-utama yang harus kita berbuat baik adalah keluarga dulu. Ya kalau di rumah suami, istri, anak, kemudian orang tua, kemudian nanti saudara, kemudian tetangga, baru keluar orang lain, baru ke tempat ibadah. Nah, kan sekarang banyak orang sibuk ke panti jompo, panti asuhan, orang tuanya di rumah belum makan. Sibuk sana sini, tapi suaminya belum makan. Nah, hal ini yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita kaji terlebih dahulu sebelum kita menjadi manusia sosial. Nah, saking sosialnya kadang kala kita kan jadinya sosial. Sial di dalam keluarga. Banyak umat Buddha yang kadang kala bermasalah, kecewa dengan wihara karena setelah dari wihara malah keluarganya ribut. Karena kadang kala hanya mementingkan egonya dengan atas dasar katanya berbuat baik, tapi keluarganya tidak benar-benar dicukupi terlebih dahulu. Padahal di dalam Sigala Wada Sutta sudah jelas. Salah satu adalah tanggung jawab kewajiban sebagai seorang perumah tangga ada. Baru berbuat baik. Maka perpuluhan atau di dalam Buddhis 25%, 50% tadi untuk berbuat baik itu diambilkan dari uang simpanan yang 50% tadi. Terserah mau berapa persen, mau 1, mau 2, 10. Ya kalau benar-benar udah cukup 50%, ya syukur alhamdulillah. Nah itu salah satunya di situ.
Nah, ini perlu kita eh, pikirkan kembali ketika Bapak Ibu mau berbuat baik, mau apapun, bukan menghalangi berbuat baik, tapi lihat mana yang benar-benar perlu dan benar-benar memerlukan terlebih dahulu. Nah, kadang kan ada anak-anak protes, Bante, mama saya payah kali, kalau saya minta apa-apa nggak dikasih, tapi dia kemana-mana belikan orang katanya. Ada seperti itu, ada sebagian seperti itu. Ya mungkin ibu-ibu di sini ada yang merasa juga ya kan. Kalau arisan pergi ngopi sama teman-temannya, tenang aja saya bayar gitu. Pas sama keluarga, ya kita hitung-hitungan dulu ya gitu. Nah, sering terjadi seperti itu. Jadi Bapak, mana yang paling membutuhkan, mana yang paling perlu dan dekat di sekitar kita, lakukan itu terlebih dahulu. Baru nanti baru benar-benar ke hal-hal yang di luar keluarga kita. Jangan sampai kita beragama tetapi meretakkan hubungan keluarga kita, hubungan keluarga Bapak Ibu dengan keluarganya masing-masing. Jadikanlah dhamma itu sebagai cara hidup, bukan hidup kita untuk agama. Kalau agama kita untuk kehidupan kita sehari-hari, saya yakin itu akan membantu permasalahan-permasalahan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau hidup kita untuk agama, ya kita seperti main bola api atau politik. Yang terpenting saya naik, yang terpenting saya populer, lain sebagainya. Nah, keluarga nanti aman lah itu gitu. Nah, biasa kan kadang kita sering seperti demikian. Jadi jangan sampai kita kecewa dengan agama hanya karena nanti kita berjuang untuk agama tapi kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena di sosial itu bukan tentang ingin apa, tetapi lebih kepada pengabdian diri. Sama Bapak Ibu, ketika kita di wihara, sebagai pengurus wihara, sebagai pengurus yayasan, Romo Panita, bahkan saya, bahkan pemimpin kebaktian, kita di sini bukan jabatan, tetapi di sini kita pelayanan. Nah, kalau jadi pengurus wihara, kita melayani umat Buddha. Kalau boleh meminjam kata lain, kita itu perpanjangan tangan dari Buddha, melayani umat Buddha gitu. Pelayan, bukan malah yang mau dilayani. Itu beda pejabat, itu yang di sana ya. Saya rasa di wihara enggak lah. Wah, kadang-kadang kan ada yang itu, nanti maju kita masuk, lu enggak bilang Amitofo itu, gitu. Ya harusnya bilang Amitofo kan kita dulu, Amitofo. Nah, sama umat melayani. Nah, kalau saya boleh pinjam lagu orang lain ada itu. Biasa saya hari Minggu nyanyi itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Buddha. Nah, itu saya edit. Jadi itu, kita sebagai pelayan sosial, kita melayani umat, bukan dilayani umat. Disitulah hidup harus menghidupkan kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Saya ulangi ya, nanti siapa tahu untuk status WA, Facebook, nah, nanti dikirim ke grup keluarga, daripada ngirim berita hoax kan. Ya. Terlahir sebagai manusia, kita itu hidup harus menghidupkan manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Kata-kata hari ini. Paham? Jadi Bapak Ibu, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, jangan pernah merasa saya dimanfaatkan. Ingat, ini sering terjadi, Bante saya udah bantu, udah ini malah dimanfaatkan. No. Ketika kita masih bermanfaat bagi orang lain, disitulah kita perlu bangga bahwa hidup saya berarti bermanfaat. Tapi juga jangan keterlaluan. Kalau udah benar-benar keterlaluan, ya cari tempat lain. Atau cari orang lain yang perlu dibantu. Itu. Jadi mengerti ya Pak? Oke, baik. Siap, nanti Bapak di belakang kita berikan buku di akhir sesi ya Pak. Baik, kalau begitu saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu di lantai 2. Apakah Bapak Ibu di lantai 2 ada yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu panitia yang di lantai atas? Ada itu, ada satu orang. Saya kira kalau yang udah di atas itu udah lebih tinggi zamannya. Oke, baik. Karena kalau mau ke surga lebih dekat ya kan. Lebih dekat ya Bante. Tapi saya belum yakin muka-muka gini ke surga gitu kan. Karena kadang pintu wihara aja nggak tahu, apalagi pintu surga kan.
Oke, bercanda Pak. Oke. Bagaimana? Udah diantar mikrofonnya ya. Sedang menuju ke atas ya? Oh, tidak ada? Ada. Itu Ada? angkat tangan, kamu angkat tangan nggak kuat atau mau tanya? Oke, boleh. Baik, sedang menuju ke atas sepertinya Bante. Ya, mungkin sembari mempersiapkan di lantai 5 jika sekiranya ada pertanyaan boleh menuju ke Bakti Sala ya, teman-teman panitia di lantai 5. Jika sekiranya ada umat di lantai 5 yang ingin bertanya, boleh diminta untuk menuju ke Bakti Sala utama. Terima kasih. Silakan Bapak di lantai 2. Nah, budaya Bante. Saya pengen nanya Bante, sebenarnya pertanyaan sederhana. Kadang kita tuh di umat Buddha ini kan menurut saya sih gitu ya, udah pada pinter-pinter nih Bante. Teori udah jago lah semuanya Bante. Cuma kadang-kadang kita perlu realistis sebenarnya. Jadi saya lagi mikir gini Bante. Kadang-kadang kita kan harus live in the present moment bilangnya gitu ya. Nggak boleh mencemaskan yang masa depan, nggak boleh memikirkan yang sudah lewat. Itu kan teorinya gampang gitu ya. Cuma kadang-kadang kita kan being realistis juga. Misalnya contoh nih Bante, gue butuh duit gitu ya. Ya gue pasti mikir dong kalau gue nggak punya duit gimana bisa makan gitu kan. Sedangkan katanya harus live in the present moment gitu kan. Tapi kan dalam batin ini pasti tetap ketar-ketir gitu ya kalau kita udah tahu bahwa ya sebenarnya memang gue butuh, sehingga kadang jadi timbul keserakahan dan kecemasan dan sebagainya lah untuk akhirnya bisa mencapai financial freedom nih bahasanya sekarang gitu ya Bante. Nah, gimana caranya kita tetap bisa bijaksana dengan pemikiran ini Bante, bahwa ya kadang-kadang kalau misalnya di negara tetangga itu kan bilangnya kita berdoa dan berserah gitu ya, berpasrah, nanti ya akan ada rezekinya, yang penting kita berupaya dan berdoa terus gitu ya. Nah, kalau di Buddhis gimana nih Bante? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kadang orang terikat atau terpuruk karena masa lalu dan tidak bisa melangkah karena kekhawatiran yang akan datang. Karena kadang-kala pernah mengalami trauma sesuatu yang pernah terjadi, maka khawatir kalau mau melangkah. Jadi Bapak Ibu jangan takut melangkah, yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini tentang perjalanan, cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Jadi yang masih terpuruk pada masa lalu, apalagi dengan orang lain atau dengan seseorang yang belum bisa dilupakan, bilang saja, saya lulusannya akuntansi. Tahu akuntansi? Kenapa itu Bante? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Kadang-kala kita harus benar-benar mengabulkan doa kita sendiri Bapak Ibu. Kita kan sering berdoa, Sabisata bawatu subitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Setidaknya kalau Bapak Ibu belum bisa membahagiakan orang yang Bapak Ibu cintai, ya biarkanlah dia dibahagiakan orang lain kan gitu. Itu salah satunya. Ya, ini biasanya yang masih terpuruk masa lalu. Biasa anak-anak muda itu korban jambu biji. Tahu? Apalagi itu Bante? Jambu biji, janji-janji manis bikin jijik. Sering seperti itu. Baik, memang pada teorinya kita hidup di sini sekarang dan saat ini tidak mengkhawatirkan yang akan datang dan tidak terlalu terikat pada masa lalu. Yang perlu kita baris bawahi adalah jangan terlalu. Nah, di sini saya tambah kata jangan terlalu terikat oleh masa lalu, jangan terlalu khawatir akan apa yang akan datang. Jadi momen menghargai momen di sini sekarang saat ini bukan berarti kita tidak mengingat masa lalu, pasti. Tetapi jangan terpuruk sehingga kita nggak mau melangkah, nggak bisa melangkah, dan jangan takut melangkah hanya karena kita pernah salah. Bapak Ibu, di dalam Buddhis nggak ada yang namanya penyesalan. Ya, jangan pernah berlebihan menyesali sesuatu yang pernah terjadi, walaupun itu hal yang salah. Kita hanya perlu hati-hati ketika mau melangkah. Penyesalan apapun tidak akan pernah mengubah masa lalu. Yang bisa mengubah masa lalu adalah kita jangan terlalu takut. Hanya perlu hati-hati ketika mau melangkah lagi agar tidak terulang kesalahannya.
Karena kalau Bapak Ibu terlalu takut, khawatir akan masa lalu, mau melakukan hal yang baru takut salah, mau melangkah takut salah. Jadi terus melangkah. Kita harus mikir yang akan datang, tapi bukan berlebihan, bukan ambisi, bukan untuk menguasai. Yang dimaksud masa lalu dan masa yang akan datang itu kan yang berlebihan. Karena hidup ini ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, ada tambah satu. Tahu Bapak Ibu? Masa bodoh. Kita harus punya itu loh. Itu mungkin lucu tapi serius. Kadangkala kita terlalu memikirkan orang lain di masa lalu dan terlalu mengambisikan orang lain di masa yang akan datang. Jadi kita nggak memperdulikan diri kita. Kadangkala kita harus masa bodoh kepada orang lain. Ya bagi-bagi jomblo-jomblo tadi nggak perlu terlalu khawatir nggak dapat pasangan. Kalau masih ditanya, oh kok kamu nggak punya pasangan sampai sekarang? Oh tenang, karena sampai sekarang belum ada orang yang beruntung mendapatkan saya. Bisa kan gitu ya, padahal alasan aja gitu. Ya salah satunya itu. Jadi hidup itu yang sewajarnya, tidak terlalu ngoyo. Maka Sang Buddha bilang, wahai para biku, ada dua praktek yang seharusnya kita hindari sebagai umat Buddha. Yang pertama, terlalu malas. Malas maksudnya di sini nggak ada tujuan hidup sama sekali. Ini bukan berarti hidup di sini sekarang saat ini ya. Ini lebih dari itu. Bahkan sekarang ngapain nggak tahu deh. Gitu loh. Jadi jangan takut melangkah. Yang terpenting kita tahu langkah kita itu baik dan benar. Bagi kita di masyarakat Bapak Ibu, saya sering bilang lebih baik kita dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada mungkin, maaf agak kasar, mungkin kita bersikap munafik hanya supaya orang itu suka sama kita. Saya ulangi ya, lebih baik kita dibenci tetapi tetap menjalani hidup ini yang baik dan benar daripada kita munafik hanya supaya orang-orang itu suka sama kita. Kita selalu bilang iya terus ke teman kita, ke tetangga kita, padahal kita nggak mampu. Pas ditanya kenapa kamu bilang iya, saya nggak enak. Terakhir nggak enak menderita, makan tuh nggak enak kan gitu. Ya kita harus realitas, mana yang memang kita mampu, mana yang enggak. Kalau iya, kalau enggak, jangan yang enggak. Nah, kita sering hidup itu yang enggak gitu loh. Karena nggak enak, karena nanti takut dikucilkan lain sebagainya, kita mengikuti tren, mengikuti perkembangan yang sebenarnya kita itu nggak perlu. Maka kita harus membedakan mana yang memang sebagai keperluan kita, kebutuhan kita, mana yang hanya sebagai keinginan kita untuk memenuhi orang lain, untuk memenuhi tren yang lainnya. Penderitaan yang kita sengaja adalah kita menginginkan keinginan orang lain sebagai keinginan kita juga. Ya. Jadi kita kadang-kala Bapak Ibu beli sesuatu bukan karena Bapak Ibu butuh atau perlu, tapi karena tetangga punya, istri teman punya, suami teman punya, saya harus punya dong. Padahal kadang-kala kita tahu kita belum mampu, kita nggak mampu, akhirnya apa? Dodol, ya kan? Bawa KTP, foto, pinjaman online, nomor-nomor temannya didaftarkan gitu. Perlu 10 KTP temennya katanya karena Bante nggak ada. Nah itulah yang perlu. Jadi hidup sekarang di sini saat ini ya harus memikirkan yang sudah tapi tidak berlebihan. Kita punya aspirasi yang mendatang tapi tidak terlalu berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan nggak akan ada selesainya. Seorang Mahatma Gandhi pernah bilang, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seisi dunia ini, manusia seisi dunia ini. Tetapi dunia ini tidak cukup untuk memenuhi satu keinginan manusia. Nah, disinilah keinginan tadi yang berlebihan, itu yang tidak mencukupi. Jadi Bapak Ibu, hiduplah apa adanya. Hiduplah bagaimana kita sesuai dengan kemampuan dan memang realitas kita. Kalau kita mampu memperjuangkan itu, kita bisa mendapatkan tidak
membuat diri kita menderita, ya lakukan itu. Jangan istilahnya jangan terlalu paksakan. Oh Bante yang lain pun bisa, masa saya nggak bisa? Ingat, setiap orang punya hasil karma masa lampau yang berbeda-beda. Kita hanya perlu mengkondisikan karma baik kita di masa lampau berbuah saat ini. Sering kalau ikut motivator pasti bisa, pasti bisa. Gak semudah itu, very slow. Kadang-kala kita juga harus sadar bahwa ya saya sudah berusaha. Kalau memang nggak bisa, ya saya harus melalui jalan lain yang mungkin berbeda. Nah, nggak ada namanya orang gagal. Yang ada adalah kita mengulangi jalan yang buntu itu terus menerus. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bante. Untuk Bapak di lantai 2 nanti akan berikan buku di akhir sesi. 2 penanya lagi boleh. Baik, 2 penanya lagi. Kita akan tunggu dari lantai 5. Tadi saya dapat informasi ada saudara di lantai 5 sudah hadir di sini ya. Baik, silakan mikrofonnya. Selamat siang Bante. Pertanyaan singkat saja. Sekarang ini kalau kita membaca atau melihat YouTube, membaca berita, itu beritanya kan si A korupsi, si B melakukan ini, si A ini bunuh diri, kayaknya apa ya, masyarakat udah vibe-nya negatif gitu ya Bante ya. Itu bagaimana kita sebagai umat Buddhis menyikapi hal-hal seperti ini Bante? Terima kasih. Terima kasih, sangat bagus sekali Bu, karena topik kita pada malam hari ini adalah Buddhis untuk masyarakat modern. Pertanyaan Ibu ini sangat modern sekali, karena yang lain-lain kadangkala masih kuno, ya kan. Tapi tenang Ibu nggak perlu andilau ya. Kalau andilau antara dilema dan galau. Berita, tontonan dan lain sebagainya saat ini bervariasi. Hal-hal yang negatif yang membuat diri kita jadinya kecewa, jadinya mungkin emosi dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya alami ketika saya waktu Samanera awal. Ketika saya jadi Samanera, karena waktu itu saya usia 15 tahun karena saya lulus sekolah SMP langsung jadi Samanera, dan itu sampai harus usia 20 tahun karena untuk jadi biku itu harus 20 tahun. Circle saya kan anak-anak muda. Ya sampai sekarang masih muda sih. Kan lihat kan masih imut-imut kan. Nah, nanti amit-amit ini. Ketika kita melihat tontonan, berita dan lain sebagainya seperti itu, tentunya kita tidak bisa melarang atau tidak bisa membendung. Yang perlu adalah kita menciptakan. Nah, kalau kita tahu itu sesuatu hal yang negatif, ya cari yang lain, alternatif yang lain. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini bukan tentang siapa, tetapi pengalaman saya. Dulu banyak orang-orang tua yang melarang anaknya nonton YouTube karena negatif, nonton film negatif dan lain sebagainya. Nggak mungkin bisa kita melarang anak-anak muda atau anak kecil menonton yang negatif di media sosial kalau kita tidak menyediakan media yang positif. Maka waktu itu sejak saya Samanera saya sudah main medsos, jadi termasuk yang bandel gitu. Waktu itu memang pegang HP untuk menulis, bahkan nulis-nulis Dhammapada apa aku share ke anak-anak muda media sosial, karena saya nggak bisa melarang anak muda, kamu jangan nonton ini. Kalau kita hanya bilang jangan, kita nggak menyediakan alternatif lain, ya susah. Sama ketika kita di tempat makan, jangan minum ini, tapi nggak ada minuman lain, gitu loh. Maka setelah itu saya terus bahkan ketika aktif di media sosial, kemudian di entertainment, diajak podcast dan lain sebagainya, itu salah satu terobosan baru, walaupun awalnya mungkin kontroversi, yang awalnya mungkin biasa, maka moto saya itu inspirasi kita itu harus menginspirasi orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang lain, walaupun harus menemukan dihujat dulu. Kadang-kala kalau Bapak Ibu bisnis atau apapun yang awal,
jalan-jalan baru atau cara baru, kan kita disepelekan dulu, dihujat dulu, habis itu yang nyepelekan, yang hujat ikut. Nah itu cara-cara bisnis atau apapun. Nah salah satu cara bagaimana kita terhindar dari hal-hal seperti itu, kita kalau di medsos follow hal yang positif, ikuti, sering nonton yang positif, maka yang sering muncul itu yang positif. Karena apa yang Bapak Ibu tonton, nanti iklan, tontonan yang lain yang muncul itu semua. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat media atau media sosial anak Bapak Ibu, sering lihat apa? Begitu buka, misalnya buka YouTube, yang muncul di depan itu konten apa? Berarti dia sering lihat itu. Jadi di YouTube, di media itu seperti pikiran kita. Pikiran itu pelopor pembentuk. Kita sering berpikir apa? Seperti itu jadinya. Gitu. Ya kita harus bisa mengerem. Oh kalau beritanya seperti ini, ya cari alternatif lain atau berita yang lain atau tontonan yang lain, bahkan bacaan yang lain. Kalau dalam pembelajaran, dalam tontonan tidak membawa kita pada perkembangan batin kita, selain hiburan, tapi hiburan tontonan harus menjadi tuntunan. Ingat, selalu saya katakan itu, bahkan ketika di konten-konten itu, kita memang menyediakan tontonan, tapi harus menjadi tuntunan. Bukan Bapak Ibu nonton nangis, marah-marah yang main film gitu kan. Oh goblok kali, harusnya kamu gini gitu kan. Nah itu pengalaman ibu-ibu biasa ya, nonton drakor apa kan. Nah tapi yang membangun kita, yang menginspirasi kita. Itu jadi saring sebelum sharing, apalagi yang berita-berita, apalagi di grup WhatsApp atau apa kan, kita kan kalau ada apapun kita share semua. Ingat, saring sebelum sharing. Sama ketika melihat sesuatu, ketika itu enggak baik, enggak sesuai, ya beralih ke yang lain. Kita tidak bisa melarang orang lain atau melarang mereka untuk membuat yang negatif atau apapun. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Satu pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, sekarang karena sudah digital ya Bante, Modern Life, tadi juga ada menampung beberapa pertanyaan dari channel digital Bante. Jadi satu dari sini ya. Satu dari channel digital, dan channel digital ini saya pilih dari pertanyaan yang banyak like-nya Bante. Jadi sudah sangat canggih sekali, ada banyak pertanyaan, umat mengajukan pertanyaan di satu channel. Nanti yang paling banyak akan saya bacakan dan untuk dijawab langsung oleh Bante. Ini ada pertanyaan favorit, di-like oleh banyak sekali orang. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya pendapat Bante mengenai pace dan ramalan atau pembacaan nasib dalam agama Buddha. Terima kasih Bante. Ini kayaknya sangat relevan ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen cari rumah, ini ngadapnya ke kiri, ke kanan, atau ada unsur apa? Silakan Bante. Baik, sebelum saya menjawab, kita praktekkan terlebih dahulu yang ditanyakan itu. Di Bapak Ibu, coba lihat tangan Bapak Ibu semuanya. Saya praktekkan dulu ya. Di sini pasti semua ada garis tangan ya. Ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang 5. Kalau lebih dari itu, nah berarti luka. Di sini ada garis kehidupan. Ya, yang agak kasar berarti kehidupannya keras. Ada garis kesuksesan. Ada garis jodoh, ada garis secara spiritual. Semua garis tadi di situ. Ya Bapak Ibu. Semua punya garis tangan kan? Hati-hati yang nggak punya tiba-tiba melayang nanti. Karena bukan manusia berarti. Semua punya garis tangan? Maaf bagi yang tidak punya tangan, tidak merendahkan. Tangan kiri ya. Karena tangan kiri itu jarang diperhatikan. Tangan kiri. Semua garis ada di situ. Coba genggam Bapak Ibu. Di mana semua garis itu? Di mana? Di genggaman kita sendiri. Jadi kehidupan, nasib, kesuksesan, semua itu ada di tangan kita sendiri. Bapak Ibu tanya kepada siapapun, kalau hanya bertanya setiap hari berapa kali tapi nggak kerja, ya nggak sukses. Oh Bante katanya jodoh nggak kemana. Iya, kalau Bapak Ibu nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Iya kan? Wah Bante kalau jodoh kan nggak parah ya. Kalau nggak kemana-mana nggak dapat jodoh gitu. Jadi
Saya tidak mengatakan benar atau tidak, bisa atau tidak. Karena sebagian ada yang kebetulan, ada yang memang kalau benar-benar bisa. Karena kita di dalam Buddhis mengakui itu. Ibunya Pangeran Siddhartha, siapa? Siapa ibunya Pangeran Siddhartha? Hah? Bunda Maria. Biasa umat Buddha itu lebih kenal tetangga soalnya kan. Mau ditanya yang Buddhis nggak tahu, tapi ditanya yang lain Bunda Maria katanya. Ya, beliau ada. Sebelumnya kan susah punya anak. Datang ke meramal, disuruh atasila. Jadi Bapak Ibu, kita puasa Buddhis atasila itu sudah ada sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, yaitu dijalankan oleh ibundanya. Jadi biasa orang yang susah punya anak itu direkomendasikan untuk sering-sering atasila di bulan purnama atau Ceit atau Cabgo. Nah, kalau rajin menjalankan atasila itu, nah di situ ketika itu ibundanya Pangeran Siddhartha sedang menjalankan atasila di bulan purnama, di situ bermimpi ada gajah yang masuk ke perutnya. Nah, setelah itu kan ditanya kepada pertapa, oh ini tandanya apa? Oh punya anak, akan memiliki anak. Dan ketika lahir kan ada ramalannya, ada beberapa yang meramal. Oh ini Pangeran Siddhartha nantinya dia kalau nggak jadi Buddha ya jadi raja bagi para raja. Tetapi ada satu pertapa yang bilang ini hanya satu, yaitu menjadi Buddha. Oh memang benar itu. Cuman Bapak Ibu jangan gantungkan kehidupan kita hanya dengan ramalan, zodiak, xiao, ya benar-benar xiao kalau orang Medan bilang xiao lo gitu. Xiao. Nah itu. Tetapi bagaimana kita memang punya karma masa lampau, punya garis kehidupan, tapi kita sekarang harus mengkondisikan. Sebesar apapun karma baik kita di masa lampau, kalau kita sekarang tidak mengkondisikan, sulit untuk berbuah. Sebesar apapun karma buruk kita di masa lampau, kalau sekarang kita banyak berbuat baik, berbuahnya kecil. Bahkan nyaris tidak terasa. Betul. Jadi segala sesuatu itu perlu diupayakan dan diusahakan. Nah, walaupun kita punya karma masa lampau, kalau kita hanya percaya dengan karma masa lampau, wah karma saya dulu bagus, baik, karena kata Bante pas saya diramal, oh kamu dulu berbuat baik banyak. Ya ngapain saya kerja Bante sekarang? Tunggulah karma baik saya berbuah kan gitu jadinya kan. Gara-gara diramal kalau kehidupan yang lampau itu seorang hartawan, seorang yang berbuat baiknya banyak. Nah, berarti sekarang nggak perlu berbuat baik dong. Nah, inilah. Jadi nggak ada benar, nggak 100% benar dan juga tidak 100% salah. Bapak Ibu ketika yakin dengan hal itu, boleh-boleh saja, tetapi jangan taruh keyakinannya 10% atau harapannya benar-benar 100%. Tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mengidolakan seseorang, jangan 100% cintanya untuk dia. Karena kalau dia udah nggak untuk kamu, kan orang bilang, oh pokoknya saya nggak bisa hidup kalau tanpamu. Biasanya cowok cewek kan gitu kan. Oh pokoknya cintaku untuk semuanya. Ingat Bapak Ibu harus cinta untuk diri sendiri juga. Biasa kan orang pacaran gitu. Oh pokoknya saya cinta sehidup semati. Ya pas pasangannya mati dia cari lagi. Gitu. Jadi itu. Jadi antara ramalan, jauh dan lain sebagainya itu di dalam Buddhis tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Itu hanya kalau hidup itu ya kita kadang-kala perlu yang namanya warna-warni kehidupan untuk membuat kita semangat atau membuat kita hati-hati. Nah itu kan diramal biasa, oh tahun ini tahun ular kayu, sionya ini kamu nggak cocok. Lah seperti saya yang nggak punya sio, yang orang Jawa sana primbonnya malam Jumat Kliwon nggak boleh keluar, padahal secara Chinese oh ini sionya bagus berarti Jumat Kliwon. Nah, gimana hidup saya kan gitu.
Nah, istilahnya seperti itu. Setiap suku, setiap budaya juga berbeda. Nah, halnya seperti itu. Jadi, ya bijak-bijaklah dalam mengambil ajaran atau mengambil langkah. Kalau itu merugikan diri sendiri dan orang lain, perlu dipikirkan. Tetapi kalau itu menguntungkan diri sendiri dan orang lain, membawa kebahagiaan, silahkan dijalani. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa Bante sampaikan, Bante jawab. Karena sekarang juga modern, ya, karena Dhamma in modern life. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya dan belum sempat bertanya, biasa saya di Instagram ada sesi tanya jawab juga. Bisa kirimkan pertanyaan di situ, ya siapa tahu terpilih nanti jadi buku juga. Jadi buku yang saya bagikan hari ini untuk yang bertanya, itu buku yang ke-7 dari yang saya tulis, dan ini buku 6, buku 7 itu kumpulan tanya jawab dari Instagram. Jadi pertanyaan sederhana anak-anak muda yang kita anggap sepele tetapi sangat menjawab bagi kehidupannya, itu ditanyakan di situ. Yang konyol ditanyakan ada di situ, bagi kita sepele, tapi bagi anak-anak muda yang baru belajar itu penting. Karena Bapak Ibu, kadangkala kita yang sudah senior, ya saya nggak menyebut tua, karena kalau orang tua itu udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu namanya orang tua. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini tuh senior. Ya, dulu yang udah imut-imut, sekarang yang amit-amit. Ya. Kadang-kala kita kalau ditanya anak-anak kecil kan, Pak, Ma, ini bagaimana? Karena kita nggak tahu, kadang-kala udahlah jalankan saja, jangan banyak tanya, nah, gitu. Nah, kadang itu dipertanyakan ke para Bante atau ke Bante. Karena saya sering lebih banyak ke anak muda, jadi bahasa anak muda itu lebih mudah dipahami, dan saya harus memakai bahasa-bahasa anak muda supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau dulu umat Buddha mau ketemu Bante, mau ketemu suhu, itu jarak berapa meter udah harus gini. Nggak berani aku. Nah, ada suhu gitu. Kita malah takut. Yang seharusnya kita harus tanya, harus ada hubungan baik dengan para sangha kita, biar kita itu tidak salah paham, dan ketika punya tantangan, rintangan dalam hidup, bisa diselesaikan sesuai dengan Buddha Dhamma. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa Bante sharingkan pada kesempatan minggu hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Bila ada kata-kata atau perkataan Bante yang kurang berkenan, yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja, ya karena nggak mungkin saya ngomong di sini nggak sengaja kan gitu. Yang saya sengaja mohon dimaafkan, karena kalau salah saya tidak punya waktu untuk buat video klarifikasi. Kita tuntaskan di sini, kalau ada yang tersinggung, ada yang apa, dimanfaatkan sekarang di sini saat ini. Ingat, menahan dendam dan benci itu adalah penderitaan. Saya nggak mau Bapak Ibu menderitanya berkepanjangan. Baik, sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bante Dirapunyo. Bante, sekali lagi saya Wira mewakili seluruh teman-teman, saudara-saudari dan juga pengurus Wihara Ekayana Serpong mengucapkan terima kasih banyak Bante telah meluangkan waktu di tengah jadwal yang sangat padat. Boleh Bapak Ibu sebagai simbol tanda penghormatan dan terima kasih kita kepada Bante, kita berikan namaskara sebanyak 3 kali, diawali dengan kata Wandami Bante, namaskara 3 kali. Para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali karena biku sangka akan meninggalkan bakti salah. Oke, baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, tadi ada beberapa umat yang telah bertanya. Saya akan undang dulu untuk maju ke depan. Boleh Bapak Ibu yang tadi telah bertanya?
Silakan Bapak Ibu, kami undang untuk maju ke depan dan untuk pembagian buku hadiah spesial dari Bante Dirapunyo. Boleh semua maju dulu ke depan. Boleh semua kita maju dulu Bapak Ibu. Biar ada sesi dari dokumentasi bisa mengabadikan. Silakan Bapak Ibu yang tadi di lantai 2, Bapak Ibu yang telah bertanya kami undang untuk maju ke depan. Oke, boleh kita berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami untuk persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, demikianlah sesi talk show pada pagi hari ini. Kami mohon maaf karena sangat banyak pertanyaan belum dapat terjawab satu persatu. Namun tadi seperti yang Bante sampaikan, bisa engage dan juga berkomunikasi dengan Bante di media sosial. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk abadikan momen pada hari ini dengan posting ke Instagram ataupun ke TikTok dan mention @Ekaena_Serpong. Saya Wirawan, terima kasih dan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudara Wirawan yang telah membantu menjadi moderator dalam talk show pada pagi hari ini. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code kris atau ke kantong dana yang disediakan oleh petugas. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma dan Sangha. Selanjutnya,
kita akan mendengarkan persembahan lagu yang pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Olin dari tim kesenian. Kepada Saudari Olin, kami persilakan. Selamat siang, nama Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Olin dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu berjudul Lilin Penerangan. Karena telah yakini akan
Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudari Olin atas lagu dan suara yang indah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman pada hari ini hanya satu, mari hadiri kebaktian malam Uposatha Ceit dengan pendarasan Sutra Jin Kancin pada Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 7 malam sampai selesai di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Satu hal lagi, mohon atensinya. Hari ini umat yang hadir ada 1.300 orang di dalam. Jadi pada saat, tepuk tangan buat kita semua. Pada saat setelah bubar kebaktian, mohon mengikuti arahan panitia karena banyak sekali dari diharapkan bisa turun satu persatu dari tiap lantai. Jadi jangan terburu-buru, mohon berhati-hati dan bersabar. Terima kasih pengumuman hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada yang sakit, Bapak Kurniawan, kemudian yang mendiang Marta Suryadinata Chua, mendiang Chua Leong Jun, mendiang Chua Leong Kyun, mendiang Choi Ping Chie. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan satu persatu dan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Tseamhehi Sambata Punya Sampada Sabe Dewa Anumodantu Saba Sampati Siddhya Eta Wata Seambehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buddha Anumodantu Saba Sampati Siddhya Eta Wata Seambehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Saba Sampati Siddhya Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tam Anumoditwa Cirang Rakantu Loka Santi Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tam Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Hidang Wonyatinam Hotu Sukita Hontu Nyatayo Hidang Wonyatinam Hotu Sukita Hontu Nyatayo Hidang Wonyatinam Hotu Sukita
hontu nyatayo dewo asatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bhawatu loko seraja bhawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpo akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu Bapa Kurniawan akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mendiang marta surya dinata cua mendiang chua leong jun mendiang chua leong kyun mendiang choi ping jie akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanam akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu desanam akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mang paranti sadu sadu sadu. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita bangkit berdiri di belakang matras. Bersimpul lutut dan bersikap anjali, saya mohon maaf. Nama Karagata. Jair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawa
Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sangha. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat